semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anazul Putri Mawardi dari kelas 11 MPLB 1 dengan guru pengampu yaitu Susi Agustini SOS MPD. Di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah tentangnya Sayuti Malik dengan pelajaran yaitu sejarah Indonesia. Biografi Sayuti Malik. Sayuti Malik adalah pria yang lahir di desa Kadilobo, Rejodani, Sleman, Jogja pada tanggal 25 November tahun 1908. Sayuti Malik mempunyai ayah yang bernama Partop Prawiro yang lebih dikenal dengan panggilan Dumaini. Ayahnya seorang pamong praja tingkat desa, sedangkan ibunya bernama Sumila, seorang pedagang kain di pasar. Lalu Sayuti Malik memiliki istri yang bernama Surastri Karma Trimurti atau lebih dikenal dengan SK Trimurti. Ia seorang tokoh pres nasional dan ia mempunyai dua putra yaitu Musafir Kurma Budiman dan Heru Baskoro. Tetapi Sayuti Malik sebelum menikah memulai pendidikannya di sekolah Ongkoloro atau setingkat SD di desa Serowolan sampai dengan kelas 4. Lalu diteruskan sampai lulus dan mendapatkan ijazah di Jogja. Kemudian tahun 1920 sampai 1924 Sayuti Malik melanjutkan ke sekolah guru di Solo. Tetapi beberapa bulan sebelum studinya selesai, ia ditangkap oleh polisi rahasia Belanda sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Saat itu ia baru berusia 17 tahun dan penangkapan tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk belajar sendiri dengan semboyan atau belajar sambil berjuang. Sayuti kemudian mulai tertarik dengan dunia politik. Sesudah kemerdekaan RI, Sayuti sempat belajar di Universitas Indonesia pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tak disangka-sangka pahitnya pengalaman Sayuti Malik dari tahun ke tahun. Yang pertama ditahan polisi rahasia Belanda pada tahun 1924 dan dimasukkan ke penjara Ambarawa disebabkan karena menggelar rapat politik. Lalu yang kedua ditangkap Belanda pada tahun 1926 yang dituduh membantu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI. Kemudian yang ketiga pada tahun 1927 Sayuti Malik dibuang ke Boven-Diguel dan baru dibebaskan pada tahun 1933. Dan yang keempat tahun 1936 Sayuti ditangkap kembali oleh polisi rahasia Inggris dan dipenjara di Singapura selama setahun. Tentang dibuatnya teks proklamasi, proses penyusun naskah, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo berbicara. Lalu Bung Karno menulis pembicaraan mereka, kemudian ini menjadi konsep awal naskah proklamasi kemerdekaan. Naskah tersebut dirundingkan oleh golongan muda dan golongan tua. Akhirnya Sayuti Malik mengungkapkan idenya agar Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Lalu Bung Karno memintanya untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti pun mengetik teks tersebut di ruangan lain dan mengubah Wakil Bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia dan ditambahkan dengan nama Soekarno-Hatta. Kemudian naskah tersebut resmi menjadi teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Malik dan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.